Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu baso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya.
atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau di presto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk.
Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak, yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut, di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut, kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut, untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera.
Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya. Merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya. Karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya 1/4 buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget.
dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini? Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap. Ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget.
Untuk bumbu sambelannya, aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya 1/4 buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan.
proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman, nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini? Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja.
Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di-recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh dipresto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk.
Oke, setelah dihaluskan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk, jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya, aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak, yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut, di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, 1/2 buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut, kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut, untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera.
Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya. Merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya. Karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget.
dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera.
Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja, biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk.
Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini? Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya.
Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak, yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut, di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut, kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut, untuk isiannya aku tuh punya tahu baso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut, masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya.
Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh dipresto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya.
Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap. Ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan
Tetelan sapi aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya. Merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya. Karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman.
Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe satu potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah,
dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja, biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichannya super mantul banget, siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk.
Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya.
Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja, biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas.
Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya.
Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk, jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya, aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak, yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut, di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut, kita rebus air, kemudian masukkan
Tetelan sapi aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya 1/4 buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman.
Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera.
Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk.
Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya.
Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya, ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas.
Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya.
Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi, siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit, jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk, jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya, aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak, yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut, di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut, kita rebus air, kemudian masukkan
Tetelan sapi aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman.
Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe satu potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap. Ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah,
dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja, biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk.
Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini? Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klub pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap ala dapur lagi siap untuk disajikan ya.
Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja? Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu baso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah, ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya.
Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget, siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau di presto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh, kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh, sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya.
Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi, tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap. Ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita kan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit, biar lebih pedas, boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah, ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan
Tetelan sapi aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya. Merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya. Karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk. Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya 1/4 buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga 1/4 buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih dan nikmat banget teman-teman.
Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Nggak ngiler nih ngelihat yang seger-seger kayak gini. Jangan lupa di recook ya, karena menu ini termasuk menu favorit keluarga aku. Siapa tahu bisa jadi menu favorit di keluarga kamu. Oke, kita akan lanjutkan ke menu yang ketiga ya. Kali ini nggak kalah enaknya dan nggak kalah simpelnya cara masaknya. Beneran anti ribet-ribet klep pokoknya kalau di dapur lagi ya. Oke, kali ini mau bikin tongseng buntut sapi. Aku punya buntut sapi nih sekitar setengah kilogram. Boleh direbus, boleh di presto ya. Tambahin jahe 1 potong dan garam 1 sendok teh. Nah, kalau udah empuk, kita keluarkan si buntutnya ya. Kalau udah, kita haluskan bumbu-bumbunya. Di sini aku punya 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 potong jahe, 1 potong laos, 3 butir kemiri, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Oke, setelah dihaluskan, kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan harum ya. Boleh tambahin minyak, boleh tanpa minyak ya. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purut 2 lembar. Oke, masukkan air dan kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap dan tanek gitu ya. Oke, kalau udah mendidih, kita boleh cemplungin si buntut yang udah empuk tadi ya. Kita aduk rata dan masak buntutnya sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahkan 50 gram kubis, 1 buah tomat, kemudian rawit secukupnya. Biar lebih mantul lagi tambahin 1 sendok teh kecap manis ya. Ini super sedap dan seger banget. Namanya tongseng buntut ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap dan matang, kita boleh pindahkan ke mangkuk saji. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng dan tongseng buntut yang super sedap. Ala dapur lagi siap untuk disajikan ya. Menu ini beneran enak dan super seger. Wajib banget teman-teman cobain, apalagi pas di momen spesial kayak gini. Jangan lupa dicoba, semoga suka resepnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kalau kamu masih bingung mau bikin menu buka puasa apa, cus merapat karena hari ini aku mau bagikan 3 ide menu buka puasa yang simple, praktis, tapi ini juara enaknya. Asli masaknya gak pakai ribet ya. Oke, kalau kamu penasaran, langsung aja simak videonya sampai selesai. Kira-kira hari ini kita mau bagikan menu apa aja. Oke, pertama kita akan tumis atau goreng 4 siung bawang putih dan 3 butir kemiri sampai wangi ya. Kalau udah tinggal kita haluskan aja pakai cobek kayak gini karena bumbunya cuma dikit jadi cukup diulek-ulek aja. Nah, ini tambahin 1 sendok makan bawang merah goreng ya. Oke, kalau bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan rebus. Ini tuh sambal taichan ya, teman-teman. Ada 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah,
dan 7 buah cabai keriting. Kalau mau tambahin cabai rawit biar lebih pedas boleh banget ya, sesuaikan dengan selera. Nah ini bahan sambelannya mau aku ulek aja. Ini nggak perlu pakai chopper karena nguleknya gampang ya. Udah direbus sampai empuk jadi super cepet banget. Untuk bumbu sambelannya aku sarankan uleknya tuh kasar-kasar biar teksturnya bagus gitu ya. Oh ya, ini tadi aku nggak nambahin cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau pedes banget, boleh tambahin ya. Tapi di sini nanti aku mau tambahin cabai rawit utuh aja. Jadi enak yang suka pedes banget boleh nyeplus ya. Kalau cabai keriting sih nggak terlalu pedes. Lanjut di sini aku tambahkan air perasan jeruk nipis ya, setengah buah aja, biar seger. Oke, kalau udah kita panaskan minyak, tumis bumbu yang pertama kali kita ulek tadi sampai wangi ya. Ini numisnya sebentar aja karena tadi udah digoreng ya. Karena kalau terlalu lama takutnya malah gosong. Lanjut, sambal taichannya boleh kita cemplungin, lalu aduk-aduk sampai merata. Udah wangi banget, kita boleh matikan apinya ya. Lanjut kita rebus air, kemudian masukkan tetelan sapi. Aku pakai 150 gram. Teman-teman bisa loh pakai balungan sapi kalau nggak punya ya. Lanjut untuk isiannya aku tuh punya tahu bakso dan juga bakso. Secukupnya aja, teman-teman mau pakai sebanyak apa tinggal sesuaikan dengan selera. Untuk baksonya mau aku kerat-kerat aja supaya nanti hasilnya tuh mekar cakep gitu ya. Nah ini jangan lupa saat ngerebus daging kita ambil kotorannya kayak gini, saring-saring dan kita buang ya. Kalau disaring kayak gini hasil kaldunya lebih bening ya teman-teman. Lanjut masukkan bumbu yang udah kita tumis tadi. Lihat aja ini warnanya sangat menggugah selera ya, merah menyala. Untuk teman-teman yang suka pedas, ini warnanya bisa lebih garang lagi ya, karena kalau banyak cabenya itu warnanya lebih cakep. Tapi sayangnya cabai saat ini lagi mahal banget ya. Oke, lanjut masukkan bahan isiannya. Ada bakso dan tahu bakso ya. Langsung aja diaduk rata, dimasak sampai bumbunya meresap. Nah, di sini aku tambahin rawit utuh untuk ceplus-ceplusan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Oke, diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya meresap. Jangan lupa dicicipin rasanya apakah udah pas. Kalau udah pas, kita boleh matikan apinya dan bakso kuah taichan siap untuk disajikan ya. Oh ya, misalkan untuk isiannya teman-teman mau tambahkan kayak bakso urat, bakso kerikil, atau bakso apapun boleh banget ya. Atau bakso beranak juga lebih mantul lagi. Tapi ini aku pakai seadanya aja. Yang penting bisa untuk cemilan keluarga di rumah. Oke, bakso taichan yang super mantul banget siap untuk disajikan. Asli ini kuahnya tuh super sedap, pedas, dan enak pakai banget ya. Jangan lupa tambahkan tetelannya biar lebih maknyos lagi. Oke, menu pertama udah siap untuk disajikan. Kita tunggu buka puasa tiba ya. Jangan lupa tambahkan taburan seledri atau daun bawang dan juga bawang goreng. Ini super mantul banget ya. Jangan ngiler karena lagi puasa nih. Oke, kita lanjutkan ke menu yang kedua. Kira-kira ada apa? Terus ikutin videonya sampai selesai. Di menu yang kedua, aku tuh punya iga sapi dan juga tetelan ya. Ini boleh direbus atau dipresto sampai empuk. Tambahkan daun salam 2 lembar. Kemudian serehnya 2 batang. Udah deh kita proses sampai bener-bener empuk.
Nah, sambil nungguin si iganya empuk, kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku punya seperempat buah nanas, 5 buah cabai merah, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 potong terasi, lalu ada air asam jawa 1 jempol yang udah dilarutkan. Proses sampai halus. Oke, kalau udah halus kita boleh keluarkan ya. Ini aromanya aja udah seger banget. Nah, ini bumbunya tinggal kita cemplungin dalam air rebusan iga sapinya ya. Warnanya jadi cakep kayak gini. Tambahin kecap manis 1 sampai 2 sendok teh sesuaikan dengan selera. Lalu kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap. Oke, di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 1 batang supaya lebih sedap lagi. 1 buah tomat diiris kasar, rawit utuh aku pakai 1 genggam. Kemudian 1 ikat kecil kemangi kita boleh cemplungin. Dan juga seperempat buah nanas yang udah dipotong kecil-kecil kita boleh masukin ya. Asli ini kebayang wangi, seger, sedap, gurih, dan nikmat banget teman-teman. Ini namanya pindang tulang ya teman-teman. Aku baru masak sekali aja, anak-anak udah nagihin pengen dimasakin kayak gini. Karena emang seenak itu ya, seger banget. Dan cocok dinikmati kalau kita habis puasa gitu ya. Rasanya kayak bersemangat gitu aja ya kalau menunya yang seger-seger kayak gini. Oke, kalau udah mateng langsung aja kita pindahkan ke mangkuk saji, dan pindang tulang yang enak pakai banget ini siap untuk disajikan.